kasih. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Pada siang hari ini Tuhan kami sangat bersyukur untuk kasih setia dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan waktu yang ada Tuhan kami pergunakan semaksimal mungkin untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Dan firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Saat ini Tuhan kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Allah jamah kami semua Tuhan. Dan bila firman-Mu boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan anak-anak-Mu. Sehingga firman-Mu tidak akan lalu dengan sia-sia. Tapi firman-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus, kita semua yang rindu diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin, amin. 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 Ya, terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini untuk anak-anak Tuhan semua yang ada di persekutuan doa mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya Vera Menayang. Saya seorang istri dari seorang suami tentunya. Dan saya punya anak itu ada 8. Dan anak saya yang 1 sudah menikah. Dan saya Tuhan sudah anugerahkan seorang cucu ya. Dan Tuhan percayakan untuk melayani di Rumah Pemulihan Gerasa, Yayasan Gerakan Asih Abadi Indonesia, dan Tuhan juga mempercayakan untuk melayani jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia bersama dengan suami. Baik, dengan waktu yang sangat singkat ini, firman Tuhan berbicara buat kita semua dengan tema Aku Berharga. Firman Allah terambil di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya memberikan satu ilustrasi buat kita semua tentang uang. Nah, uang meskipun bentuknya sudah lusuh, sudah jelek, ya, dan mungkin uang itu sudah jatuh di tempat yang kotor, tetapi kita berani untuk ambil uang itu. Mengapa? Meskipun yang tadi saya katakan sudah jatuh di tempat yang kotor, tapi orang bisa mengambilnya. Karena uang itu ada nilainya, ya. Bahkan dengan memburu uang, orang itu sampai mengenyampingkan hal-hal yang terpenting dalam hidupnya. Misalnya kesehatan, keluarga, istri dan anak-anak. Atau karena uang itu orang bisa menghalalkan segala cara. Yang penting bisa mendapatkan uang. Mengapa sekali lagi? Karena punya nilai. Nah, mengapa ilustrasi saya awali seperti itu tentang firman Tuhan, aku berharga. Bukankah kita juga Tuhan katakan sangat berharga dari semua yang ada di dalam dunia ini. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semuanya itu akan lenyap pada akhirnya. Karena firman Allah berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita berharga? Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Ya, jadi yang memberikan kita label atau status pengakuan itu bukan manusia, tapi yang memberikan kita status pengakuan legalitas itu adalah Tuhan sendiri. Di mana dia mengatakan engkau berharga karena engkau itu diciptakan segambar atau seimago Dei dengan Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Menurut gambar dalam bahasa Ibraninya adalah selem.
Dan rupa kita dalam bahasa Ibrani itu demut. Gambar dan rupa. Di sini tidak memaknakan kepada sesuatu hal secara fisik, tetapi lebih kepada sifat dan otoritas. Menurut gambar dan rupa kita mengandung arti bahwa Allah berpribadi, malaikat berpribadi, maka manusia berpribadi. Karena memiliki roh, maka manusia juga merupakan satu person, berarti satu oknum. Nah, oknum itu mempunyai keunikan tersendiri, yaitu mempunyai sifat kekekalan, mempunyai eksistensi yang tidak berhenti keberadaannya, dan mempunyai kesadaran tentang keberadaan diri sendiri. Manusia sebagai gambar Allah, di sini mau menegaskan bahwa manusia itu harus sadar bahwa dia ada. Manusia mempunyai emosi, perasaan yang jauh lebih mendalam dan penuh pengertian. Ini tidak dimiliki oleh binatang. Binatang tidak bisa mendefinisikan kasih. Manusia itu begitu rumit dan mempunyai pengetahuan yang begitu mendalam. Jauh melebihi semua jenis makhluk yang diciptakan di bumi ini. Gambar dan rupa. Sekalipun dua istilah ini kelihatannya sinonim, sama, namun di sini ditampilkan untuk menunjukkan satu penegasan bahwa makhluk manusia itu mulia, memiliki kedudukan mulia karena dijadikan dari sesuatu image khusus dari kemuliaan Allah sendiri. Manusia yang paling tinggi di antara semua ciptaan Allah karena hanya kita yang dicetak dengan sifat-sifat ilahi. Sifat-sifat ilahi ini merupakan jalan untuk menuju kepenuhan potensi terbesar kita. Manusia adalah makhluk yang dapat dikunjungi serta dapat berhubungan dan bersekutu dengan penciptanya, yaitu Allah sendiri. Sebaliknya, Allah dapat mengharapkan manusia untuk menanggapinya dan bertanggung jawab kepadanya. Manusia diberi kuasa untuk memiliki hak memilih, bahkan hingga ke tingkat tidak mentaati penciptanya. Itulah satu hak yang Tuhan berikan bagi manusia yang sungguh sangat luar biasa, yaitu hak untuk memilih. Kita juga berhak untuk memilih taat, tapi juga kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memiliki hak untuk tidak taat. Jadi kembali, Allah memberikan itu buat kita semua yang memang lebih unik, lebih berarti dari segala ciptaan yang ada. Dengan demikian, Allah mengakhiri pekerjaannya dengan satu sentuhan pribadi. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan memberi hidup padanya dengan menghembuskan nafasnya sendiri. Kejadian pasal 2 ayat 7. Dengan demikian, manusia memiliki keunikan dibanding dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya, yaitu memiliki bagian materi, yaitu tubuh, dan non-materi, yaitu jiwa dan roh. Memiliki bagian materi, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dan untuk menjadikan manusia itu hidup, Allah menghembuskan nafas, nefes, ruh. Itu adalah dalam diri Allah sendiri, yang bukan terbuat atau berasal dari dunia. Jadi ruh itu yang Allah hembuskan sehingga manusia itu menjadi hidup. Nah, inilah yang membedakan manusia itu dengan ciptaan Allah lainnya. Dan manusia diberi mandat oleh Allah di bumi melaksanakan dan bertanggung jawab sesuai kehendak Allah sebagai pencipta. Tetapi akibat ketidaktaatan, manusia pada akhirnya jatuh dalam dosa. Dan gambar dirinya rusak. Dan Allah memulihkan gambar Allah yang asli itu dengan menciptakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 24 dan Kolose pasal 3 ayat 10. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di dalam Yohanes pasal 4 ayat 16. Jadi kita telah dikembalikan kepada gambar yang asli dan kita berharga. Nah, untuk menegaskan bahwa saudara dan saya berharga,
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi nilai kita dimulai dengan fakta. Bahwa kita diciptakan oleh tangan sang pencipta. Menurut gambarnya sendiri. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15. Firman Allah berkata. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah inilah isi hati Allah yang Allah tuangkan kepada kita. Yang memberikan satu status, satu label, satu pengakuan. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sehingga Allah memberikan satu gambaran. Apabila seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Tapi dia berkata, sekalipun perempuan itu yang dikatakan sebagai seorang ibu melupakan. Tapi Tuhan memberikan kita satu garansi. Aku tidak akan melupakan engkau. Mengapa Tuhan mengatakan aku tidak akan melupakan engkau? Karena kita ini dibuatnya segambar, seimago Dei dengan dirinya sendiri. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pikiran Tuhan tertuju kepada saudara dan saya yang indah. Dan dia memiliki banyak rencana yang hebat untuk kehidupan kita semua. Jadi mungkin kita berkata, aku tidak berharga. Masa depanku suram. Masa depanku pasti tidak cerah. Tuhan memberikan kita satu pernyataan. Yang harus kita pegang janji Allah ini. Yang dia katakan sendiri. Bahwa pikiran Tuhan tertuju buat kita yang indah. Bahwa dia memiliki rencana yang hebat untuk kehidupan kita. Dan dia katakan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah rancanganku bagimu. Yang tidak dapat diselami oleh akal manusia. Demikianlah hebatnya rancangan Tuhan buat kita. Nah di sini Tuhan menyadari identitas kita, keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling berharga dari segala ciptaannya. Yeremia pasal 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi kasih setia Tuhan tidak berhenti, tidak terhitung selama-lamanya. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita menyakiti hati Allah, tetapi kasih Tuhan tidak akan berhenti pada saat saudara berbuat dosa. Bukankah Tuhan berkata, aku datang untuk mencari yang terhilang. Aku datang untuk mereka yang sakit. Aku datang untuk membawa mereka kembali pulang. Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik itu, dia tahu dan dia mengenal domba-dombanya. Jadi meskipun dalam keterpurukan kita, kejatuhan kita dalam dosa, sekali lagi Allah memberikan kita kesempatan untuk datang berseru kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Meskipun dosa kita juga seperti apa besarnya dan hebatnya, mungkin dikatakan manusia sudah tidak terhitung. Tetapi firman Tuhan berkata, jika engkau datang kepada Tuhan mengaku, maka dia adalah Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatanmu. Bahkan firman Allah berkata, meskipun dosa kamu merah seperti kermisi dan kain kesumba, dia akan memutihkan seperti salju dan bulu domba. Mengapa saudara? Karena kasih setia Tuhan tidak akan berhenti. Meskipun saudara dan saya mengecewakan dia. Tetapi bukan berarti kasih karunia Allah itu sebagai barang murahan yang tidak bisa untuk kita hargai. Sekali lagi, firman Allah berkata, carilah aku selagi aku berkenan untuk ditemui. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Berarti ada tanggung jawab dari kita untuk memelihara kasih Allah yang kekal, yaitu kita hidup di dalam Tuhan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sang pencipta, Allah sendiri, di dalam kasih-Nya kepada kita, dia mau menunjukkan kasih yang begitu besar.
Dia mengasihi kita. Ia menyetujui anaknya sendiri untuk mati menggantikan kita. Yang seharusnya kita binasa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dia rela menyerahkan dirinya. Memperdamaikan manusia dengan Allah. Sehingga dia boleh membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Mengapa saudara? Firman Allah sendiri memberikan satu statement buat kita. Bahwa dia mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Jadi kalau akhirnya kita berkata, kayaknya dosaku sudah sangat besar. Aku sudah tidak berharga. Apakah Allah masih bisa mengampuni dosaku? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi toh Tuhan dengan tangan terbuka datang untuk menjumpai dia. Daud yang sudah bergaul dekat dengan Allah. Yang mendengar sendiri suara Tuhan. Tapi pada akhirnya Daud jatuh di tangan seorang perempuan. Tapi kembali, disinilah kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan juga mati untuk dosa kita masa lalu. Dosa kita sekarang. Dan dosa kita yang akan datang. Tuhan sudah selesaikan itu semua di atas kayu salib. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita meresponi kasih Tuhan itu yang luar biasa. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus sendiri. Tuhan rela membayar dengan harga yang mahal. Dalam dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Yaitu darah anaknya yang dikasihinya. Jadi saudara. Tuhan mengajarkan tentang pengampunan yang sesungguhnya. Tentang kasih yang sesungguhnya kepada anak-anaknya. Di saat kita berdosa. Di saat kita mungkin masih berdosa. Tuhan katakan di sini. Tuhan sudah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita semua di sini punya masa lalu. Tidak semua orang terlahir di dunia dan menjalani kehidupan. Di mana kehidupan yang dia jalani begitu indah, begitu mulus. Tetapi kalau pada akhirnya sampai saat ini Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itu karena begitu besarnya kasih Tuhan. Karena kita itu berharga di mata Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jika saudara dan saya memiliki Yesus, maka kita memiliki merek baru. Yaitu kehidupan yang bersih. Kehidupan yang ada di dalam Tuhan. Jadi kita harus meresponi kasih Tuhan. Memang Tuhan mati ketika kita masih berdosa. Tapi bukan berarti kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tuhan mau. Kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan kita boleh berkata, yang lalu biarlah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sesungguhnya Tuhan menerima kita sebagai anaknya sendiri yang sangat berharga. Sangat berharga. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Supaya pada masa yang akan datang. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi Bapa kita di surga memiliki rencana yang indah. Masa depan yang terbaik buat kita semua. Dan masa depan yang tidak akan pernah berakhir untuk kita semua. Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Dilimpahkannya kepada kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Itulah kebenaran-kebenaran firman Allah yang mau menegaskan buat kita semua. Bahwa saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Tuhan memberikan kita suatu panggilan yang kudus. Sebagai dutanya untuk membagikan kasih-Nya yang besar kepada kita.
Karena kita sudah menerima dan mengalami kasih Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya kita meresponi status kita sebagai orang yang berharga di mata Tuhan adalah ditentukan oleh kualitas hidup kita. Dapat dilihat melalui bukti hidup kita. Artinya hidup kita harus berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Tidak cukup hanya datang ke gereja, memberikan persembahan, melayani Tuhan. Namun yang Tuhan cari adalah bagaimana kualitas hidup kita. Apakah kita mencerminkan orang yang berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup yang berkualitas itu ditentukan oleh tindakan kita yang harus berbeda dari kebanyakan orang. Contohnya di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengapa kita harus berbeda? Karena kita adalah anak Allah. Amin saudara. Karena kita adalah anak Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17 di sana berkata, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Status kita harus berubah menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi anak-anak dunia. Caranya adalah kita harus keluar dan memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh buruk dunia ini. Pergaulan, lingkungan, dan kebiasaan. Kita harus berubah. Hidup dengan lingkungan dan kebiasaan yang baru yang dapat membantu meningkatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Jadi, agar kita dapat hidup berkualitas dan berbeda dari dunia ini adalah, pertama saudara, cara berpikir kita harus berubah. Amin. Cara berpikir kita harus berubah. Kalau saudara dan saya mau untuk hidup berkualitas dan berbeda dari dunia ini. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk memiliki hidup yang berubah adalah dimulai dari perubahan cara berpikir kita. Paradigma yang lama, konsep lama, logika manusia lama yang kita warisi dari dunia ini haruslah kita tanggalkan dan mulai mengarahkan pikiran kita kepada Kristus yang ada di dalam kebenaran firman Allah. Jujur saudara, seringkali pikiran-pikiran kita itu yang ada bukan pikiran-pikiran yang tunduk kepada kebenaran firman. Tapi pikiran-pikiran ini yang sudah terkontaminasi dengan dunia. Jadi Tuhan katakan, tanggalkan cara berpikir dunia. Segala sesuatu kita harus lihat dengan dalam sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dan saya mau hidup berkualitas, rubah cara kita berpikir. Ubah cara kita berpikir. Dan kedua, rubah sikap kita. Jadi sikap kita itu harus berubah. Efesus pasal 4 ayat 24 sampai 31 saya rangkum. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, itu saya rangkum. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini saudara, sikap kita, kehidupan kita itu harus berubah. Mengapa harus berubah? Pertama, karena kita ini adalah anak-anak Allah.
Dia memberikan kita legalitas, kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan panggil kita bukan hanya sekedar menjadi anak-anak Tuhan dan berharga. Tetapi firman Allah berkata, hendaklah engkau menjadi terang dan garam. Engkau menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita boleh menjadi mimbar-mimbar dalam kebenaran firman Allah untuk menyatakan kasih karunia Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa saudara Allah mengajarkan itu? Karena Allah sendiri adalah Allah yang penuh kasih. Karena dia adalah kasih. Berarti dia mau kita semua anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kasih. Dan menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi sikap kita harus berubah. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita dapat menunjukkan hidup yang berharga di mata Tuhan, dapat menyaksikan hidup yang berbeda, maka upahnya adalah di dalam Yesaya pasal 43 ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Yesaya pasal 45 ayat 8-9. Rancangan Allah bagi kita itu luar biasa. Amsal pasal 23 ayat 18. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia 29 ayat 11. Allah mengetahui rancangan yang terbaik buat kita. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Berarti Allah memanggil kita untuk menjadi berkat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Persekutuan doa Mulia Industri Group boleh datang mengunjungi Gerasa. Saudara boleh menyatakan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan. Saudara boleh hadir untuk menjadi wakilnya Tuhan, duta-dutanya Allah. Untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi mereka. Itu sudah hal yang luar biasa. Dalam kondisi pandemik seperti ini, saudara tetap menjadi terang, menjadi garam. Bukankah itu adalah hidup yang berkualitas? Bukankah itu hidup yang Tuhan inginkan? Karena hidup yang berkualitas adalah kita menjadikan Yesus itu adalah panutan, teladan segala-galanya. Bahwa apa yang Yesus lakukan, kita juga anak-anak lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Seperti saudara menyaksikan sendiri. Ada banyak wanita yang dilayani di Gerasa. Mereka merasa dirinya tidak berharga. Karena tekanan hidup yang mereka alami. Karena mereka jauh dari Tuhan. Karena mungkin mereka merasa bahwa dirinya tidak berharga. Tidak ada orang yang peduli. Mereka mungkin merasa tertolak. Tidak ada yang menyayangi mereka. Apakah itu suami? Karena semuanya di sini adalah wanita. Orang tua atau keluarga atau komunitas. Tetapi kehadiran kita, saya pribadi dan keluarga, dan semua anak-anak Tuhan yang melayani di Gerasa, dan kehadiran dari semua anak-anak Tuhan yang ada di Mulia Industri Group Persekutuan Doa ini, berarti kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kepada mereka bahwa engkau berharga di mataku. Tidak ada orang yang ingin terlahir di dunia. Suatu saat dia akan mengalami seperti ini. Tetapi saudara, itulah kehidupan yang mereka jalani. Tetapi kasih Allah tidak berhenti. Sekalipun mereka mungkin dalam keputusasaan. Maka Allah menghadirkan kita semua anak-anak Tuhan. Untuk membawa pelukan Tuhan di tengah-tengah mereka. Untuk merangkul mereka dengan penuh kasih sayang. Untuk menyatakan kepada mereka. Bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya. Yang paling spesial yaitu orang tua. Yang Tuhan katakan di sini, sekalipun meninggalkan. Tapi dia Tuhan adalah pribadi yang tidak meninggalkan kita. Jadi saudara, kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang kita alami sampai saat ini, Tuhan mau adalah kehidupan yang berkualitas. Tuhan hadirkan kita di dunia ini bukan untuk menikmati saja apa yang ada di dunia ini. Untuk meraup sebanyak-banyaknya. Bukan saudara. Kehadiran kita di dunia ini. Untuk menjadi duta-dutanya Allah. Menjadi wakil-wakilnya Allah. Untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah tawar akan kasih Allah.
sehingga melalui hidup kita banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Kita memandang mereka seperti Tuhan memandang, bahwa engkau berharga di mataku. Seluruh hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan kita jual iman kita dengan banyak alasan kita bermanuver karena keadaan yang ada, kondisi pandemik seperti ini begitu berat. Tidak, saudara. Saya mau katakan buat kita semua, untuk menebus kita dari dosa, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, untuk membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mati di atas kayu salib. Tapi untuk memberkati kita, untuk memberikan semua fasilitas yang kita butuhkan. Bukankah Allah terlebih dahulu menciptakan segala sesuatu untuk kebutuhan manusia? Sekali lagi, hanya dengan berfirman, Allah menjadikan itu semuanya. Tetapi saudara dan saya dijadikan oleh Allah bukan dengan berfirman, tapi Allah yang meng-create sendiri, Allah yang membentuk sendiri. Berarti idenya, inspirasinya, itu semuanya Allah tuangkan dari hatinya Allah, dari perasaannya Allah, dari pikiran Allah, dari kehendak Allah, dan menjadikan kita berharga. Sebegitu indah dan rupanya Allah membentuk kita. Apakah Allah tidak sanggup untuk membela kehidupan yang kita jalani hari lepas hari? Allah lebih dari itu. Allah lebih dari mampu. Untuk memberkati kita, Tuhan tidak perlu mati di atas kayu salib. Hanya dengan berfirman, maka Tuhan menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita menciptakan hidup yang berkualitas. Robah cara berpikir kita. Robah sikap hidup kita. Tanggalkan kehidupan kita yang lama. Katakan kepada Tuhan. Dalam segala keberadaan hidup kita. Tuhan, aku berharga di mata. Aku berharga di matamu, Tuhan. Dan aku mau jalani kehidupanku sebagai orang yang berharga. Aku tidak mau menyanyiakan hidupku, Tuhan. Karena hidupku ini sungguh-sungguh sangat mulia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi pada siang hari ini, semua anak-anak Tuhan yang tergabung dalam PD Mulia Industri Group, Tuhan hadirkan saudara di perusahaan di mana saudara bekerja, berkarya saat ini. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Tunjukkanlah cara kualitas hidup yang Tuhan inginkan, yang standarnya adalah firman Allah. Dalam engkau berpikir, dan dalam pikiranmu itu tertuang dalam tindakanmu, dalam sikap hidupmu. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa engkau berbeda dengan dunia. Sehingga keberadaanmu di dalam perusahaanmu bekerja di Mulia Industri Group, sungguh-sungguh engkau boleh menjadi dutanya Allah, menjadi garam dan terang dunia. Sehingga engkau boleh datang untuk menggarami orang yang sudah mulai tawar hatinya, membawa mereka kepada Tuhan dan mengatakan kepada mereka dengan sangat tegas bugas dan dengan penuh keyakinan berdasarkan firman Allah. Katakan kepada mereka, engkau berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, pekerjaan, akhirnya engkau melenceng dari jalurnya Tuhan. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Yakinlah, orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan katakan lo begini, saudara. Engkau adalah biji mata. Mata kita saja, ya, ada debu atau apa, saudara, itu dengan refleks mata kita bisa menyelamatkan. Karena itu langsung connect dengan otak kita, bahwa kita harus melindungi mata kita. Kita dengan segala keberadaan yang ada, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga mata kita itu. Lebih-lebih lagi Tuhan. Tuhan lebih dari segala-galanya bisa melakukan yang terbaik. Jauh dari pikiran kita yang mungkin kita katakan baik buat diriku. Tetapi sesungguhnya langkah Tuhan itu jauh ke depan sana. Selalu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi peliharalah kehidupanmu menjadi kehidupan yang berkualitas di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara. Marilah kita satu di dalam doa, ya. Kita akan berdoa dengan pokok doa yang sudah diserahkan kepada saya. Tapi sebelumnya mungkin ada pengumuman atau langsung doa syafaat. Baik Ibu, terima kasih Ibu Vera Mananjang, terima kasih untuk firman-Nya pada siang hari ini. Kami sangat terberkati. Tuhan Yesus senantiasa memberkati karya pelayanan serta keluarga Ibu. Amin. Amin. Untuk minggu depan,
pelayan firman ada Ibu Aida Mariana, ditunggu kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat dan penutup. Kepada Ibu Vera kami persilahkan. Terima kasih. Oke, mari kita satu di dalam doa. Semua ibu-ibu Gerasa, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kami sangat bersyukur dengan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan pertemukan kami dalam fellowship yang indah bersama dengan Tuhan melalui media online pada saat ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan satu pernyataan bagi kami, peneguhan bagi kami bahwa kami berharga di mata Tuhan, kami mulia, kami dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Apapun keberadaan hidup kami, masa lalu kami, atau mungkin keberadaan hidup kami sekarang, apa yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan Engkau menyatakan bagi kami bahwa kami berharga di mata Tuhan. Untuk itu Bapak, biarlah kami boleh meresponi kebenaran firman-Mu dengan tetap hidup di dalam Tuhan, menjaga hidup kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjadikan hidup kami berarti, menjadikan hidup ini berdampak, menjadikan hidup ini berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami dengan pengurapan Roh Kudus, dengan kuasa yang daripada Allah, otoritas daripada Tuhan. Maka kami percaya kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat, sehingga kami boleh membawa setiap orang yang terdekat dengan kami atau siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami boleh menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga melalui hidup kami Tuhan banyak orang boleh mengenal dan menerima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami berkata bahwa kami tidak berharga karena mungkin begitu banyak masalah, persoalan, atau mungkin kami melihat fisik kami, keberadaan diri kami Tuhan, dan mungkin kami membandingkan dengan orang lain. Kenapa orang lain itu begitu indah, begitu enak, begitu senang kehidupannya, tapi begitu melihat kehidupanku, mungkin seringkali Tuhan kami berkata bahwa Tuhan pilih kasih, Tuhan hanya menyatakan kasih kepada orang-orang tertentu. Tapi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, pada siang hari ini Engkau mengatakan bagi kami sendiri bahwa kami berharga di mata-Mu. Kami adalah kepunyaan-Mu, kami istimewa Tuhan. Engkau datang untuk menjumpai kami Bapa secara pribadi, agar kami boleh memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah kami tidak menyia-nyiakan kehidupan berharga yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan memberikan hidup kami buat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk keberadaan anak-anak-Mu yang ada di PD Mulia Industri Group. Tuhan, keberadaan mereka di sana sebagai anak-anak Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi terang dan garam dunia. Melalui kehidupan mereka Tuhan, perusahaan di mana mereka bekerja boleh diberkati oleh Tuhan. Orang boleh melihat Yesus dalam hidup mereka. Tuhan, mampukan mereka dengan urapan Roh Kudus. Mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di mana mereka bekerja Tuhan. Mereka boleh melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga mereka boleh melihat kebesaran Tuhan ada dalam perusahaan di mana mereka bekerja. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap karyawan dan karyawati di Mulia Industri Group Tuhan, yang mungkin berhari ulang tahun pada minggu ini atau bulan November ini, atau juga yang mungkin merayakan ulang tahun pernikahan atau perayaan sukacita lainnya Tuhan. Bapa, biarlah sukacita mereka berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Mereka boleh menyikapi setiap anugerah Tuhan itu dengan lebih lagi bersungguh-sungguh, bergairah, bersemangat di dalam Tuhan. Dengan mereka boleh mengatakan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan yang harus kami kembalikan untuk Engkau Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk persiapan pelaksanaan Natal Mulia Industri Group pada tanggal 11 Desember tahun 2021. Berkati semua panitia Tuhan yang bekerja. Biarlah Bapa mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sehingga
dalam perayaan Natal ini Tuhan, kami boleh mengambil keputusan untuk mengalami kelahiran baru, kehidupan baru di dalam Tuhan, di mana Kristus hadir, Kristus datang secara pribadi bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di Mulia Industri Group. Tuhan, mungkin di antara anak-anakmu di sana yang dalam keadaan sakit Tuhan, atau mungkin ada keluarganya atau saudara terdekatnya mengalami lemah secara fisik, tubuh, jasmani, atau mungkin dalam proses pemulihan saat ini. Oh Tuhan, jamahlah mereka semua. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah dan bilur-bilur-Mu Tuhan, Allah sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami memberkati kesehatan mereka dalam nama Yesus. Jadilah mereka sembuh oleh kuasa darah-Mu sendiri. Tuhan, mungkin juga di antara mereka ada yang berduka cita. Kami tidak tahu apa yang membuat hati mereka berduka cita. Tapi biarlah Tuhan Engkau datang secara pribadi. Berikanlah mereka sukacita. Untuk mereka boleh dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Dengan hati yang takut akan Allah dan sungguh-sungguh hanya berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertemuan ibadah pada minggu yang akan datang. Yang dilayani oleh hamba-Mu Ibu Aida Mariana. Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang tergabung dalam PD Mulia Industri Group, biarlah mereka boleh hadir Tuhan, beribadah bersama, mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan akan diurapi oleh Tuhan secara khusus, sehingga firman-Mu Tuhan akan memberkati semua anak-anak Tuhan yang hadir. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Mulia Industri Tuhan, untuk manajemennya, karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak yang terkait dengan operasional Mulia Industri Group dalam pemeliharaan Tuhan selalu hidup mereka. Kami mohon kepadamu Bapa, jamah dan lawat mereka. Mereka boleh bekerja sungguh-sungguh. Mereka boleh berkarya Tuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan buat mereka semua. Kami yakin dan percaya perusahaan ini akan diberkati oleh Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang berdiri bagi perusahaan ini. Menjadi pembela dari Tuhan untuk perusahaan ini. Karena ada anak-anak Tuhan yang takut akan Allah. Karena kami percaya di saat kami takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan buat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau lihat Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Bukan kebetulan Tuhan hadirkan kami anak-anak-Mu di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Allah punya rancangan rencana yang baik buat bangsa ini. Untuk itu Tuhan, biarlah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, boleh berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Berdoa bagi bangsa ini. Berkatilah bangsa Indonesia. Tuhan, kami rindu Injil Tuhan boleh tersebar sampai ke pelosok tanah air. Dari Sabang sampai Merauke. Kami rindu Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami memberkati bangsa Indonesia. Sejahteralah bangsa ini Tuhan. Dalam kondisi pandemik, biarlah Indonesia boleh melewati pandemik ini Tuhan. Dan kami mohon kepadamu, bila Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, boleh mentaati program pemerintah dalam menanggulangi, memutus mata rantai penularan COVID-19, yaitu semuanya masuk dan bisa menerima vaksin, sehingga Indonesia boleh masuk dalam kondisi endemik dan bukan pandemik lagi. Untuk itu Tuhan tolong, Indonesia boleh memiliki herd imun Tuhan, sehingga Indonesia ini boleh Tuhan kembali normal. Segala aktivitas baik yang ada di gerejamu, di perusahaan, di tataran pemerintah, semuanya Tuhan boleh normal. Tapi di atas segalanya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami. Apapun yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu Tuhan, ampuni kami. Biarlah kasih sukacita dan damai Tuhan ada bagi kami untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus, biji mata Tuhan. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Angkatlah hatimu dan arahkanlah imanmu di akhir ibadah pada siang hari ini. Pandang kepada Yesus.
angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Allah pada siang hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga penolong dalam keluarga. Diberkatilah kehidupanmu sebagai anak. Diberkatilah kehidupanmu sebagai seorang karyawan di dalam perusahaan di mana engkau bekerja. Dan biarlah ada di dalam ketaatan hidupmu untuk setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal bersama dengan Dia dalam sorga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah pada siang hari ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur buat kesempatan yang diberikan. Luar biasa. Untuk semua anak Tuhan yang ada di PD Mulia Industri Group. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan selamat mempersiapkan dan menyongsong Natal 2021. Dan saya atas nama warga binaan Gerasa. Halo ibu-ibu. Oke. Coba semuanya bangkit berdiri. Ya. Hitungan ketiga bilang terima kasih Bapak dan Ibu ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih buat dukungan dari semua anak-anak Tuhan yang sudah berbagi bulan lalu di Gerasa. Tuhan memberkati, kami tidak dapat membalas semuanya ya. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati Bapak dan Ibu semua berlimpah-limpah. Terutama Amin. kesehatan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih.